Halo, selamat datang di Poltak Golf Let's. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dari saya, Michael Maesa, dan dari rekan saya yang sedang bertugas, Mas Rifki. Rifki Ramdan Maulana. Oke, teman-teman, balik lagi di video kita. Cuman kita sekarang lagi nggak Di turun Poltak. lapangan. Kita lagi nggak di Poltak. Kita lagi di tempat driving lain, ya. Jadi video kali ini kita mau fokus menjelaskan tentang rules of CP Cup gitu. Jadi buat teman-teman yang nanya apa sih CP Cup, gimana peraturannya, poinnya seperti apa, nah tinggal nonton aja video ini gitu. Oke, jadi eh, video ini fokusnya ke situ. Oke, gue langsung aja. Gue mau coba tarik mundur, gue mau coba jelasin apa itu CP Cup buat teman-teman yang belum tahu. Jadi kita Poltak Golf Let's ini kita bikin turnamen setiap tahunnya, dan di akhir tahun ini kita bikin yang namanya CP Cup. Jadi kita mencoba bikin program yang sedikit panjang. CP Cup ini adalah program turnamen golf berjenjang selama 3 bulan, ya. Dan kita bagi jadi 2 skema, yaitu adalah kualifikasi dan playoff. Nah, kualifikasinya itu namanya CP Cup, playoff-nya itu namanya Let's Master. Jadi selama 3 bulan kita bikin CP Cup itu ada 5 turnamen, dan turnamen ke-6 itu kita sebutnya Let's Master. Jadi selama 3 bulan itu ada 6 turnamen. Dan kita akan adakan 1 bulan 2 kali, ya, awal bulan sama akhir bulan. Ya, jadi CP Cup itu sebulan ada 2 kali. Nah, di akhir ketiganya, di akhir bulannya, bulan ketiganya itu ada namanya Let's Master. Nah, jadi CP Cup itu adalah turnamen kualifikasi yang semua orang bisa ikutan, semua golfer bisa ikutan. Lalu kita bermain dengan poin, ya. Nah, setelah 5 kali kualifikasi, 15 player dengan poin terbesar itu otomatis akan masuk ke Let's Master, ya. Nah, jadi Let's Master itu akan diadukan tuh 15 player-player, enggak cuma pemenang ya, tapi 15 player dengan poin terbesar selama CP Cup. Nah, jadi CP Cup dan Let's Master ini adalah salah satu program panjangnya kita dari Poltak Golf Let's. Turnamen ini terbuka untuk semua, ya. Teman-teman yang mau ikutan juga boleh, dan nggak harus dari awal. Kalau misalnya CP Cup sudah berjalan selama 2 bulan, ya, teman-teman baru mau join itu juga boleh, ya. Karena kita fokusnya bukan bermain dengan gross, tapi bermain dengan poin, ya. Jadi lomba-lomba naikin poin masing-masing, ya. Karena di akhir CP Cup di volume 5-nya itu akan diakumulasikan untuk siapa saja yang akan masuk ke Let's Master. Jadi kalau untuk klasifikasinya, untuk melihat player tersebut itu masuk ke bintang berapa, itu merupakan biasanya sih dari player sendiri ya, yang mengklasifikasikan di bintang berapanya ya. Dan Betul. dari kalau misalnya kita ada permain bareng, kita juga udah bisa mengklasifikasikan player tersebut di bintang berapa. Betul. Nah, untuk bintang-bintangnya, kita ini ada empat klasifikasi. Yang pertama bintang 1 atau untuk beginner dan upper. Jadi untuk bintang 1 ini parnya itu dihitung 1 poin, birdie 2 poin. Lalu kalau untuk bintang 2 itu untuk player-player yang memang junior atau senior mid handicap yang sudah lebih advance lah dibanding bintang 1. Untuk sistem parnya dia berkurang di 0,25 poin, jadi parnya itu dihitung 0,75. Jadi misalnya dalam satu round itu, misalnya di first nine dia dapat 2 par, ya berarti dihitung 1,5 poinnya. Kalau misalnya dapat birdie itu di 1,75. Jadi misalnya dapat 2 birdie berarti dapat poinnya sekitar 3,5 seperti Betul. 3,5. Bintang 3 ini lebih ke yang lebih advance lagi, dia lebih ke pro, lebih ke atlet dan singles, dan player-player dengan single handicap. Ini lebih advance lagi juga untuk sistem pengurangan untuk sistem parnya. Jadi kalau untuk par dihitungnya 0,5, birdie dihitung 1, eagle dihitung 2. Jadi kalau untuk sistem par yang seperti ini untuk bintang 3, misalnya player tersebut dapat 2 par pada round pertama atau round kedua, dia parnya dihitungnya hanya 1. Dan seterusnya. Jadi berarti ya dapatnya, misalnya dapat birdie 2 ya misalnya poinnya 2, seperti itu sih. Iya. Dan yang keempat tuh ladies itu lebih mudah sih sebenarnya, karena kita menghitung bugi kalau di ladies itu dapat poinnya 0,25,
parnya satu, poinnya berdinya 2 sama kayak bintang satu tapi bugi dihitung. Kalau kalian yang bintang satu pengen dapat bugi ya mungkin harus diliris dulu ya. Iya nggak sih? Betul. Oke, jadi di Cepet Cup ini berarti ada 4 kategori ya. 4 kategori. Ada bintang 1, bintang 2, bintang 3, dan ada ladies ya. Kenapa kita bikin kategorinya berbintang-bintang? Karena Poltak Golf Lodge ini pengen ngadain turnamen yang sedikit berbeda. Kalau turnamen yang lain mungkin ada net 1A, net B, net C. Kalau kita based on bintang 1, bintang 2, bintang 3. Dan kalau tadi dengar penjelasan dari Bro Mike, bintang 3 itu kan khusus untuk pro, atlet, dan amatir single handicap ya, itu bintang 3. Kalau bintang 1 itu untuk beginner ya. Kalau bintang 2 beginner upper ya, upper dan mix dengan amatir lah, itu bintang 2. Karena Cepet Cup ini adalah turnamen mix beginner, amatir, dan pro. Jadi ini adalah turnamen gabungan keseluruhan. Yang beginner bisa main dengan pro, yang pro bisa main dengan beginner ya. Tujuannya apa? Karena tujuannya untuk berbagi pengalaman bermain golf ya. Seperti itu. Yang tadi terus udah dijelasin juga sama Bro Mike. Untuk pemain-pemain yang ikutan ya, kita identifikasi dulu ya, mereka ini handicap berapa, baru kita plotting lah si player tersebut di bintang berapa ya. Nah, jadi memang ada perbedaan, kita hitungannya bukan by gross, tapi hitungannya adalah by point ya. Jadi kalian yang memang masih beginner jangan usah takut karena kita tidak menghitung total nilai kalian di ujung berapa. Misalnya main 100 kah, main 100, mungkin 100 lebih, nggak usah takut karena par pun akan dihitung. Ibaratnya seperti itu ya, birdie pun juga akan dihitung. Betul. Jadi nggak usah takut. Kayaknya saya tidak terkualifikasi atau tidak inilah, belum jago-jago banget main golfnya. Ya nggak usah takut karena cukup kalian dengan nyari putt aja udah dapat poin kok. Jadi lebih santai sih sebenarnya turnamen. Betul. Jadi kalau gue bintang 1, Mike bintang 3 nih. Kalau gue par, gue dapatnya 1 poin. Kalau Mike par, dapatnya 0,5 gitu. Jadi tetap yang menang bintang 1. Tapi bedanya kalau yang bintang 3 kan kesempatan untuk berdinya lebih besar daripada yang bintang 1. Nah, yang bintang 3 itu bisa dapat poin lebih besar atau mengalahkan bintang 1, bintang 2 dengan mendapatkan birdie. Disitulah perjuangannya. Kalau bintang 1 perjuangannya ya harus dapat par terus, karena untuk bintang 1 sebenarnya nyari par pun ya cukup sulit lah ya untuk beginner. Nah, peraturan di Cepet Cup ini sebenarnya sama dengan turnamen-turnamen yang lain ya. Ada yang sedikit berbeda yang kita ciptakan sendiri. Oke, jadi peraturan di Cepet Cup itu adalah setiap player itu punya kesempatan 1 kali breakfast ya, sama 2 kali kesempatan mulligan di seluruh 18 hole gitu teman-teman ya. Jadi kalau breakfast itu bisa dilakukan di hole 1 ya, di first 9. Terus first 9 pun punya kesempatan 1 kali mulligan. Di second 9-nya punya kesempatan 1 kali mulligan juga. Bisa dipakai di seluruh hole, tapi khusus untuk di tee box doang. Nggak boleh di fairway, apalagi di green itu nggak boleh gitu ya. Tapi di sini semua player bisa punya kesempatan mulligan dan breakfast, kecuali bintang 3. Nah, kalau bintang 3 karena isinya pro sama atlet, itu nggak punya kesempatan untuk mulligan sama breakfast. Nah, itu sebenarnya peraturan yang kita bikin untuk Cepet Cup. Selebihnya peraturannya itu hampir sama dengan turnamen lain. Contohnya misalnya, kalau patok merah penalti 1, patok putih itu OB itu bintang 2, kalau lost ball itu penalti 1, kalau masuk kolam, parit itu penalti 1. Terus kita pun memakai sistem private lies, artinya bola itu bisa diangkat, bisa dibersihkan di fairway, terus disimpan kembali ya. Kecuali di apron itu nggak boleh. Kalau di green boleh, tapi ball mark dulu seperti biasa ya. Terus misalnya kalau OB, kita tee box terus OB ya, itu mukulnya di mana? Balik lagi di tee box atau di sana tuh di tempat OB-nya. Nah, kalau di sini kita berlakukan kalau OB mukul lagi itu di drop
di tempat OB itu berasal, bukan kembali lagi ke tee box. Estimated OB-nya ya. Betul, estimated dropnya ya, tapi stroke-nya langsung pukulan ketiga. Nah itu. Kalau telat ya, telat. Oh iya, oke. Jadi kita sebelum CPK itu biasanya ada brief dulu, ya, ada brief dulu. Kita tuh mulainya biasanya jam setengah 8, brief itu maksimal jam 7:15. Jadi semua player itu dihitung terlambat itu waktu brief, ya. Jadi kalau brief udah selesai terus baru datang itu sudah didiskualifikasi, ya. Kita peraturannya seperti itu, biar enak lah, biar semua player pun di saat ada di tee box nggak keganggu, ya. Promosi misalnya bintang 1 nih podium 3 kali di dalam CP Cup, dia wajib naik bintang ke misalnya dari bintang 1 ke bintang 2. Sama juga peraturannya berlaku untuk bintang 2 ke bintang 3. Dia kalau podium di CP Cup Wajib sampai promosi. 3 kali, posisi 1, 2, 3 intinya podiumnya, dia wajib promosi juga ke bintang 3. Kayaknya promosi ini cukup fair ya nanti. Dan untuk nambah handicap supaya nggak masuk salah handicap placement, tadi kita juga mau infoin juga kalau misalnya ada peserta baru ya, Iya. peserta baru yang memang kita kurang paham dia ada di handicap berapa, mungkin nanti kita lihat dulu di edisi CP Cup yang ada, kemudian kalau memang dia memang placementnya harusnya di bintang 1, dengan ngelihat scorecard dia permainan di CP Cup hari itu akan nge-reflect fairness daripada handicap placement yang kita atur di our rules CP Cup ini sih, gitu ya. Iya betul. Jadi kalau untuk new player yang sama sekali kita nggak tahu dia handicap berapa, itu volume yang pertamanya itu hanya sebagai handicap placement aja ya. Ya. Nah baru nanti CP Cup yang keduanya kita tentukan si new player ini ada di bintang berapa. Oke. Di CP Cup ini sebenarnya yang ikutan itu harga registrasinya itu murah banget ya. Bayarnya cuma 100.000 tapi itu di luar green fee ya. Ya, di luar game fitur. Sama kayak di Betul. tips. Sama kayak tips. Untuk informasi kalau di Poltak itu weekdays green fee-nya 200.000, kalau weekend itu 225.000 ya. Plus kayak di tips itu normal lah kayak di lapangan-lapangan luar. Nah, untuk registrasi yang ikutan CP Cup-nya itu bayar 100.000 ya. Jadi kalau weekend berarti 225 ditambah 100.000 itu 325.000 itu registrasi untuk ikutan CP Cup. Oke, untuk hadiah, jadi CP Cup ini menentukan hadiahnya itu based on percentage ya. Dan di CP Cup itu juaranya tuh cuman ada 3 orang, juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1 itu dapat 50% dari cash ya. Juara kedua dapat 30%, juara ketiga itu dapat 20% ya. Dari cash yang terkumpul dan dari donatur yang terkumpul. Ada door prize juga, Ya. jangan lupa. Ada door prize juga ya. Door prize juga dari beberapa hadiah dari donatur atau dari panitia. Terima ya. kasih donatur. Dan konsumsinya kita karena di Poltak itu ada kantin di Hall 7, jadi konsumsinya itu makan sepuasnya di Hall 7 itu gratis. Signature hall-nya Poltak. Betul. Dan Susu. kalau kenapa kita diadain di Hall 7? Karena sepuas-puasnya makan di atas pasti terbatas. Karena slide belakang itu pasti ngejar kita langsung mukul di hall 8 gitu ya. Jadi nggak akan bebas banget, tapi kita gratis kan. Itulah rumus bikin event. Nah itu teman-teman penjelasan tentang apa itu CP Cup, peraturan dengan poinnya ya. Tadi udah gue jelasin juga, kita bikin video ini untuk sosialisasi peraturan karena masih banyak player-player yang daftar terus nanya peraturannya kayak gimana ya. Kita pertegas lagi bahwa CP Cup itu dihitung bukan by gross tapi by poin yang sudah panitia tentukan. Oke, teman-teman, Nggak besok ya. Sampai ketemu di CP Cup. sampai ketemu di CP Cup. CP Cup. CP Cup. Dadah. Hujan, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.